Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Ya, kali ini kami akan membahas mengenai koneksi antar materi dari topik 1 hingga topik 4. Berikut penjabarannya. Nah, sebelum kita membahas mengenai materinya, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan atas nama Anggun Harum Melati, kemudian saya sendiri Arvina Frida Karela, selanjutnya Arlia Melati Putri, teman saya Arina Khairunisa, dan juga yang terakhir Aprilia Nurul Puji Lestari. Baik, kita mulai dari topik 1 ya, yang berjudul Mengenal Peserta Didik, di mana nanti kami akan membahas mengenai profiling peserta didik, teori belajar, dan juga teori perkembangan. Berikut pemaparannya. Yang pertama, mengenai profiling peserta didik. Tunggu dulu, sebelum itu kalian harus tahu bahwa peserta didik adalah individu yang unik. Nah, dari individu yang unik ini, maka kita perlu tahu nih karakteristik peserta didik. Apa itu karakteristik peserta didik? Ya, karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keberagaman yang meliputi kemampuan belajar, minat, bakat, latar belakang sosial, kecerdasan, gaya belajar, dan juga kebutuhan pendidikan khusus. Nah, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik ini mempengaruhi cara pengajaran dan strategi pembelajaran loh. Ya, sehingga guru harus mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk setiap individu. Setelah kita mengetahui begitu beragam karakteristik peserta didik, maka kita harus mengetahui apa itu profiling peserta didik. Ya, profiling peserta didik merupakan proses pengumpulan informasi tentang peserta didik seperti minat, bakat, kemampuan, gaya belajar, dan juga kebutuhan khusus. Ya, penting sekali ternyata profiling peserta didik. Kenapa sih? Ya, karena profiling dapat membantu guru untuk memahami keberagaman peserta didik. Guru dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Dan juga dengan profiling dapat mengatasi kesulitan guru dalam mengajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori belajar. Apa itu belajar? Belajar didefinisikan sebagai upaya manusia untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan, sehingga mencapai kapasitas untuk berperilaku dengan cara tertentu, melalui studi, pengajaran, instruksi, latihan, ataupun dalam bentuk pengalaman lainnya. Kemudian, apa itu teori belajar? Ya, teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Berikut 4 teori belajar yang terkenal. Yang pertama ada teori belajar behaviorism, yaitu teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Selanjutnya ada teori belajar konstruktivisme, yang artinya teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahamannya sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, ada teori belajar kognitivisme, yaitu teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Ya, teori ini mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan ataupun tingkah laku. Yang terakhir yaitu teori belajar humanisme, adalah teori yang hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran.
Teori perkembangan. Apa itu teori perkembangan? Teori perkembangan merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia, baik dalam struktur jasmani atau biologisnya, perilaku serta fungsi mental pada beragam tahap kehidupannya yang terjadi dari konsepsi sehingga menjelang kematiannya. Manfaat dari teori perkembangan yaitu semakin kita memahami tentang perkembangan peserta didik, maka kita dapat paham di tingkat mana kita harus mengajar mereka dan semakin efektif proses pembelajaran yang kita berikan. Berikut 4 teori perkembangan, yaitu teori pertama yaitu teori psikoseksual menurut Freud. Nah, menurut teori Freud ini berfokus pada perkembangan emosional dan sosial dari anak-anak serta asal mula unsur-unsur kepribadian psikologis seperti ketergantungan, kerapian obsesif, dan kesombongan. Contoh penerapan teori ini di sekolah yaitu pendidikan seksual yang terarah, di mana sekolah dapat menyediakan program pendidikan seksual yang tepat, yang memberikan informasi yang akurat tentang anatomi, fungsi tubuh, reproduksi, dan hubungan interpersonal. Program ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikoseksual siswa. Lalu, pemahaman tentang identitas gender, di mana guru dan konselor dapat membantu siswa memahami dan menerima identitas gender mereka sendiri, serta identitas gender orang lain. Nah, ini mendukung siswa yang mungkin mengalami konflik atau kebingungan dalam tahap identifikasi gender menurut teori Freud. Lalu ada tahap terhadap privasi dan batasan pribadi. Nah, ini penting bagi sekolah untuk menghormati privasi siswa dan menghargai batasan-batasan pribadi mereka, khususnya dalam konteks pelajaran yang berkaitan dengan perkembangan seksual. Dan penguatan norma sosial yang sehat, di mana sekolah dapat berperan dalam memperkuat norma-norma sosial yang berhubungan dengan interpersonal, keintiman, dan kesadaran akan batasan pribadi serta hak-hak individu. Lalu, dapat melakukan konseling yang memberikan dukungan dan konseling kepada siswa yang mengalami konflik atau kecemasan sehubungan dengan perkembangan psikoseksual mereka, termasuk masalah identitas, orientasi seksual, atau dorongan seksual yang tidak sehat. Teori yang kedua yaitu teori psikososial Erikson. Sama seperti teori Freud, yaitu berfokus pada perkembangan kehidupan emosional dan unsur-unsur kepribadian psikologis. Erikson juga berfokus pada proses perkembangan dan identitas diri, serta berpendapat bahwa hubungan-hubungan sosial itu lebih penting daripada naluri seksual atau agresivitas. Nah, contoh penerapan teori Erikson di sekolah yaitu peserta didik ini mencari identitas diri mereka sendiri, di mana guru menerapkan strategi seperti project based learning yang memungkinkan peserta didik untuk menemukan minat dan bakat mereka sendiri serta meningkatkan kesadaran dirinya. Di dalam kelas yang berbasis teori perkembangan psikososial, guru dapat meningkatkan kesadaran sosial siswa dengan membahas isu-isu sosial yang relevan dan membantu peserta didik memahami implikasi dari keputusan yang diambil. Guru juga dapat menggunakan teknik seperti role playing untuk membantu siswa memahami perspektif lain. Dan guru juga dapat meningkatkan kesadaran diri siswa dengan membantu mereka memahami diri mereka sendiri dan tujuan mereka dalam belajar. Guru dapat menggunakan teknik seperti self-reflection untuk membantu siswa memahami diri mereka sendiri. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Teori kognitif Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin kompleks pula susunan sel syarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Contoh penerapan teori perkembangan kognitif di sekolah yaitu guru dapat merancang pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk menemukan konsep-konsep baru secara aktif melalui eksperimen, pengamatan, dan penalaran. Lalu, sekolah dapat menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analisis melalui diskusi, debat, dan proyek-proyek yang menantang siswa untuk mengevaluasi informasi, membuat kesimpulan, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Lalu, guru dapat menyediakan peluang bagi siswa untuk berpikir secara abstrak melalui diskusi tentang konsep-konsep kompleks, pemecahan masalah yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi, dan analisis literatur atau karya seni.
Teori yang keempat yaitu teori sosiokultural Vygotsky. Di dalam teorinya, Vygotsky ini menentang gagasan-gagasan Piaget mengenai bahasa dan pemikiran. Vygotsky sendiri menyatakan bahwa bahasa berbasis sosial, sementara Piaget menekankan pada percakapan anak-anak yang bersifat egosentris dan berorientasi non-sosial. Nah, contoh penerapan perkembangan sosiokultural Vygotsky di sekolah. Yang pertama itu adanya kolaborasi dalam pembelajaran, di mana guru dapat merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong kolaborasi antara siswa. Melalui kerjasama dalam kelompok, siswa dapat saling membantu dan belajar satu sama lain. Lalu penggunaan scaffolding, di mana konsep scaffolding Vygotsky dapat diterapkan dengan memberikan dukungan bertahap kepada siswa saat mereka menguasai konsep atau keterampilan baru. Guru atau rekan kelas ini dapat memberikan panduan berupa bantuan atau model yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks. Lalu diskusi berbasis pertanyaan, di mana guru dapat menggunakan pendekatan berbasis pertanyaan dalam pengajaran untuk mendorong pemikiran kritis dan reflektif dengan mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam. Guru dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang materi pembelajaran. Kesimpulan topik 1, peserta didik merupakan individu yang unik yang memiliki keberagaman baik dari latar belakang, budaya, minat, maupun gaya belajar. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, kita sebagai guru perlu memahami berbagai macam teori belajar maupun teori perkembangan, guna menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik sehingga mampu berjalan secara optimal. Topik 2, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Di sini akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran tangkap budaya, dan pembelajaran sesuai level. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda pada tiap individu di kelasnya. Dalam prakteknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya pengertian dari pembelajaran diferensiasi. Nah, sekarang akan saya sebutkan contoh diferensiasi pembelajaran yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada diferensiasi konten. Apa itu? Yaitu mengacu pada isi atau materi pelajaran itu sendiri. Diferensiasi konten dapat dilakukan berdasarkan tingkat pemahaman siswa mengenai materi tersebut. Misalnya, apakah siswa belum paham secara parsial, atau sudah paham dengan baik. Contoh yang kedua itu ada diferensiasi proses. Nah, diferensiasi pada proses ini dapat dilakukan dengan membedakan cara guru menyampaikan materi atau memberikan instruksi kepada setiap siswa. Diferensiasi proses ini bisa dilakukan dengan mengacu pada gaya belajar masing-masing siswa, misal gaya belajar yang visual atau auditori dan kinestetik pada kelompok belajar peserta didik. Lalu ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan membedakan produk atau hasil pembelajaran yang perlu dilakukan siswa untuk mengukur tingkat penguasaan mereka terhadap materi serta memperoleh nilai. Misalnya, siswa diminta untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan mengerjakan ujian tertentu atau melakukan presentasi. Yang terakhir yaitu diferensiasi dalam lingkungan belajar. Nah, diferensiasi pada lingkungan belajar ini dapat dilakukan dengan memberikan variasi atau perbedaan suasana tempat belajar. Misalnya, mengajak siswa untuk belajar di perpustakaan, atau di taman sekolah, atau di tempat-tempat yang ada di sekolah lainnya. Selain diferensiasi, selanjutnya ada pembelajaran tangkap budaya. Apa itu pembelajaran tangkap budaya? Pembelajaran yang juga dikenal dengan istilah Culturally Responsive Teaching atau CRT adalah suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka.
Nah, jadi apa sih manfaat dari CRT ini? Nah, pendekatan CRT ini menjadi suatu cara untuk membekali guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda. Lalu ada beberapa karakteristik pembelajaran CRT ini sendiri. Nah, salah satunya itu pertama, guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang latar belakang budaya siswa dan mengakui keberagaman sebagai aset dalam pembelajaran. Yang kedua, mendorong partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, mengintegrasikan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya dan juga pengalaman siswa agar meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka itu sendiri. Selanjutnya yang keempat itu mendorong kerjasama antara siswa dari latar belakang budaya yang berbeda untuk saling menghargai satu sama lain agar tidak terjadi pembulian. Lalu mendorong siswa untuk merasa bangga akan identitas budaya mereka dan mempromosikan kesetaraan dalam lingkungan pembelajaran. Lalu fokus pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa serta memberikan ruang bagi ekspresi identitas budaya di masing-masing peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya sebelumnya sudah diferensiasi, lalu ada CRT. Nah, selanjutnya itu ada pembelajaran sesuai level. Apa itu pembelajaran sesuai level? Atau sering disebut dengan teaching at the right level. TARL adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penyesuaian materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memastikan bahwa setiap siswa belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, karakteristik pada pembelajaran TARL. Ada beberapa. Yang pertama itu ada materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa, sehingga sesuai dengan setiap kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, menggunakan tes diagnostik untuk menilai kemampuan siswa dan menempatkan mereka pada level pembelajaran yang tepat. Lalu yang ketiga, siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan usia atau kelas, melainkan untuk tingkat kemampuan mereka, agar kita bisa memastikan pembelajarannya berjalan dengan efektif. Yang keempat, menekankan pemahaman konsep dasar sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Yang kelima, memberikan umpan balik secara terus-menerus kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki pemahaman dan kinerja belajar mereka. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu melakukan pemantauan terhadap kemajuan belajar siswa secara berkala untuk menyesuaikan strategi pembelajaran yang efektif. Nah, kesimpulan pada topik 2 ini yaitu dengan keberagaman karakteristik peserta didik, maka guru dianjurkan untuk mengenali dan memahami masing-masing peserta didik sehingga dapat diberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan rancangan pembelajaran terhadap karakteristik setiap peserta didik. Dengan demikian, pentingnya memilih pendekatan yang sesuai guna memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Topik 3, assessment pada peserta didik. Ada pengertian assessment, tujuan assessment, dan jenis-jenis assessment. Pengertian assessment. Assessment adalah penilaian. Benarkah itu? Assessment tidak lagi sekedar menjadi tahap pelaporan dan penilaian kemampuan murid, akan tetapi assessment sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Jadi, assessment bukan hanya digunakan untuk mengevaluasi peserta didik, melainkan untuk mengevaluasi guru dalam mengelola pembelajaran, agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran selanjutnya. Apakah ada yang harus diperbaiki, dan apa yang akan tetap dilanjutkan? Tujuan assessment. Yang pertama adalah memantau atau memonitoring kualitas pembelajaran. Selanjutnya sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Kemudian untuk memahami posisi murid dalam rentang pembelajaran tertentu. Kemudian guru dapat mengamati perkembangan belajar peserta didik dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah memetakan progres atau kemajuan hasil belajar peserta didik.
Jenis-jenis assessment. Ada 3 jenis assessment, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Adapun pengertian dari assessment diagnostik adalah assessment yang dilakukan di awal sebelum mulainya proses pembelajaran, guna mengetahui kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya adalah assessment formatif. Assessment formatif merupakan assessment yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Yang terakhir adalah assessment sumatif. Assessment sumatif merupakan assessment yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Kesimpulan topik 3. Assessment merupakan hal penting dalam pembelajaran, dan saat ini assessment bukan hanya sekedar cara untuk mendapatkan nilai guna pencatatan pada raport siswa saja, melainkan menjadi alat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, memantau perkembangan mereka, dan membantu dalam perencanaan pembelajaran yang efektif. Selain itu, assessment juga dapat digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan terkait promosi, penempatan, dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya mengenai topik keempat, yaitu lingkungan belajar. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa terdapat 3 lingkungan yang bisa dijadikan tempat belajar yang penting bagi anak, yakni lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam proses pembelajaran yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Selain faktor dari guru dan juga siswa, terdapat faktor lain yang tak kalah penting, yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah suatu lingkungan yang berpengaruh terhadap proses belajar, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan belajar dapat mempengaruhi individu dan sebaliknya, individu juga dapat mempengaruhi lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan di mana seseorang mendapatkan pendidikan pertama yang sangat mempengaruhi perilakunya dan berperan dalam menentukan tujuan hidupnya. Lingkungan keluarga menjadi penting karena lingkungan keluarga menjadi tempat pembentukan karakter anak sejak kecil. Selain itu, banyaknya waktu bersama keluarga menjadi pengaruh besar dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang mencakup guru, kepala sekolah, kurikulum, dan peserta didik, di mana peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Lingkungan belajar menjadi faktor penting dalam kesuksesan pembelajaran seperti menjadikan sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan, sehingga peserta didik bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut akan tercipta apabila guru sebagai fasilitator dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan sosial di mana anak melakukan interaksi dengan orang lain yang bisa membawa pengaruh terhadap tumbuh kembang anak dalam proses pembelajaran. Pentingnya lingkungan masyarakat yaitu memberi dukungan dalam proses belajar dengan bentuk fasilitas umum seperti perpustakaan, pusat kegiatan ekstrakurikuler, dan tempat-tempat wisata edukatif. Selain itu, budaya belajar yang ada dalam masyarakat juga berpengaruh pada motivasi dan minat belajar anak. Nah, selain ketiga aspek bersinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, perlu adanya pembentukan karakter yang positif bagi peserta didik. Salah satunya adalah disiplin. Salah satu bentuk pengaruh dari adanya karakter disiplin pada dunia pendidikan yaitu terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman, sehingga dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Untuk membentuk karakter positif pada anak, guru dapat menerapkan suatu pendekatan yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan yang membimbing dan mendidik anak untuk membangun karakter tanpa harus memberi hukuman. Dengan kata lain, bahwa pendekatan ini tetap memperhatikan hak-hak anak untuk berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan, dan merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Dari pembahasan di topik keempat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Selain itu, lingkungan belajar tidak hanya fokus di sekolah saja,
melainkan harus bersinergi baik lingkungan keluarga maupun masyarakat, guna terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, serta dapat membantu ketercapaian hasil belajar peserta didik. Dari keseluruhan topik 1 sampai ke topik keempat, adanya keterkaitan di mana kita sebagai seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran harus mengenal peserta didik terlebih dahulu, agar dapat menentukan strategi maupun metode dalam pembelajaran. Selain itu, asesmen dibutuhkan dalam mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung. Dan semua itu akan tercapai dengan baik apabila lingkungan belajar, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat saling mendukung sehingga dapat menciptakan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Akhirnya tiba juga di penghujung pembahasan. Telah disimpulkan dan juga telah ditarik koneksi antar materi dari satu topik sampai dengan topik keempat. Maka kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penulisan materi. Dan kepada Allah tentunya kami mohon ampun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di topik-topik selanjutnya.